Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri. Kembali lagi bersama saya Ryu Wijaya. Terima kasih untuk sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga untuk sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Sahabat juga bisa memfollow akun Instagram saya Ryu.Wijaya91 karena di Instagram saya sering live untuk menceritakan kisah-kisah misteri. Dan di sebuah kisah misteri kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah teror santet tanah kuburan. Jadi bagaimana kisahnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Aldi, salah seorang kerabat dari keluarga kami, di pertengahan tahun 2015 itu datang menemui ayah saya. Aldi mengatakan, "Bang, abang ada waktu ndak?" Dia bilang. "Memang kenapa?" Ayah saya bilang. "Kalau abang ada waktu, saya mau ngajak abang ke Palembang." "Memang ada apa di Palembang?" Ayah saya nanya. Aldi menceritakanlah kalau di Palembang itu beliau memiliki seorang teman dekat ya. Jadi Aldi ini dulu kuliah di Palembang di salah satu universitas yang ada di Palembang. Disitulah dia kenal dengan sebuah keluarga yang sudah dianggap Aldi ini seperti keluarganya sendiri. Selama Aldi kuliah di Palembang, kebutuhan Aldi itu banyaklah dibantu sama keluarga dari temannya ini. Nah, teman Aldi yang tinggal di Palembang ini bernama Joni. Jadi Aldi menceritakan semua. Baru-baru ini saya dapat kabar dari Joni, Bang, kalau keluarga Joni ini diteror oleh sosok gaib yang sangat mengganggu sekali. Jadi ayah saya bertanya, sosok apa yang mengganggu? Ayah saya bilang, "Aldi nggak tahu jelas apa yang terjadi. Pokoknya kalau abang ada waktu, dalam beberapa hari ini abang telepon saya, kita berangkat ke Palembang." Nah, jadi pada hari itu Aldi pun pulang. Ayah saya nanya sama saya, "Dek, kamu sibuk nggak?" Ayah saya nanya. "Emang ada apa, Pak?" Saya bilang, "Kita ke Palembang yuk. Bang Aldi minta tolong, katanya kawannya di sana ada masalah." "Ayolah," saya bilang. Jadi memang di pertengahan tahun 2015 itu saya memang lagi nggak sibuk. Akhirnya saya bersama ayah saya pun berangkat ke Palembang. Kami berangkat bertiga. Saya, ayah saya, sama Bang Aldi. Sesampainya di Palembang, Bang Aldi langsung mengajak kami untuk ke rumah Joni. Rumah yang cukup besar, bangunan 2 lantai yang ada di sana. Kami pun masuk ke rumah Joni. Di dalam, Joni dan keluarga sudah menunggu kami. Joni pun memperkenalkan diri, memperkenalkan anggota keluarga yang tinggal di rumah tersebut, yang ada di sana, yang tinggal di sana. Ayah dari Joni, istrinya, dan kedua orang anak Joni. Anaknya dua-duanya laki-laki, anak pertama yang berusia 15 tahun dan anak keduanya yang baru berusia 11 tahun. Lalu ayah saya pun bertanya kepada Joni, "Memang ada apa? Ada masalah apa? Kok ya sampai Aldi ini terburu-buru sekali untuk mengajak kami datang ke sini untuk menemui kamu?" Lalu di sini Joni pun langsung menceritakan semua kejadian-kejadian misteri yang dialami di rumah tersebut. Nah, Joni di sini menceritakan rumah yang mereka tempati sekarang ini baru selesai dibangun sekitar 2 tahun yang lalu, yang mana sebelumnya Joni dan keluarga tinggal di daerah perbatasan antara Palembang dengan kota Lampung. Di sanalah Joni lahir, Joni dibesarkan. Tapi karena Joni ini pingin pindah dari lokasi tempat tinggal lamanya, sudah semenjak 10 tahun yang lalu Joni bilang dia berinvestasi, ngumpulin uang, dan alhamdulillah dia bilang dapat rezeki, dibelilah sebidang tanah di lokasi yang dibangun rumah pada saat ini. Ketika pembangunan rumah itu dibangun 3 tahun yang lalu, Joni bilang tepatnya
sekitar tahun 2011, 2012 lah Joni bilang rumah ini mulai dibangun. Awal ketika Joni ingin membangun rumah tersebut, banyak sekali warga-warga sekitar ini berminat untuk membeli tanah yang akan dibangun rumah ini. Salah satunya ada seorang pengusaha lah, Joni bilang, ya, ngotot sekali lah, sampai dia bilang, yo, kalau kamu beli, seandainya ya, kamu beli 100 juta ya nggak apa-apa lah, saya beli, saya lebihin lah, saya bayar 130 juta. Joni di sini bilang, tanah ini tidak mau saya jual. Ini sudah investasi saya sudah lama sekali. Saya sudah ngumpulin duit sudah lama-lama untuk bangun rumah di sini. Nah, lagi-lagi di sini pengusaha tersebut mengatakan, ya udahlah, saya naikin jadi 150 juta. Lagi-lagi di sini Joni menolak dengan tegas. Kalau tanah ini tidak akan dia jual dan tanah ini akan dibangun sebuah rumah. Lalu di sini pengusaha tersebut pun meninggalkan Joni, nggak pernah muncul lagi. Pada saat itu pembangunan rumah Joni ini karena dia uangnya nyicil ya, guyur-guyur, dia bilang kurang lebih setahun lah pembangunan rumah tersebut baru rampung dan barulah mereka bisa menempati rumah tersebut. Tapi ketika pembangunan rumah ini baru berjalan setengah, yang mana pada saat itu Joni masih tinggal di daerah perbatasan antara Lampung dengan Palembang, yang mana jarak tempat tinggal dia dulu dengan rumah yang dibangun sekarang ini lumayan jauh, dia bilang. Nah, jadi ketika pembangunan rumah ini baru berjalan setengah, ada sesuatu kejadian yang aneh, kejadian yang mengerikan dialami oleh almarhumah ibu dari Joni ini. Jadi pada suatu malam, ibu dari Joni ini bermimpi. Di dalam mimpinya, dia dikejar oleh sosok yang sangat mengerikan sekali. Wujudnya seperti manusia, tapi badannya itu kurus ceking. Tidak menggunakan baju, cuma menggunakan celana sempak. Sosok itu tangannya merah, seperti nyala bara api dengan kuku yang sangat panjang sekali. Di dalam mimpi tersebut, almarhumah ibunya Joni ini dikejar, dan ibunya berlari sampailah beliau terjatuh. Ketika almarhumah ibunya Joni ini terjatuh di dalam mimpi itu, sosok yang mengerikan, yang mengejarnya itu memukul bagian bahu sebelah kirinya. Nah, ketika almarhumah ibunya Joni ini bangun, tangan sebelah kiri ini terasa sakit sekali. Sampai-sampai tangannya itu semakin hari semakin mengecil dan almarhumah ibunya Joni meninggal dunia dengan penyakit yang sama sekali tidak diketahui. Dibawa ke dokter nggak tahu penyebab sakit tangan dari almarhumah ibunya Joni ini, nggak tahu. Tapi kondisi tangannya itu semakin lama semakin mengecil dan beliau pun meninggal dunia. Nah, ketika almarhumah ibunya Joni ini meninggal dunia, Joni sempat memutuskan udahlah, rumah ini nggak usah diterusin lah. Mungkin tanahnya nggak baik karena sudah banyak sekali orang yang menawar. Nah, nggak lama setelah almarhumah ibunya Joni ini meninggal, orang yang pernah menawar, pengusaha yang pernah menawar untuk membeli tanah Joni ini datang lagi. Datang kembali menawar tanah tersebut. John, kamu jual aja lah tanah itu. Saya lihat rumah yang kamu bangun ini udah hampir setahun tapi nggak jadi-jadi. Di sini Joni sempat berpikir, ya udahlah, aku jual aja lah rumah ini. Karena Joni mengatakan kalau semangat atau cita-cita dia untuk membangun rumah itu untuk orang tuanya, untuk ibu, untuk ayahnya. Karena di masa tuanya nanti Joni berharap mereka bisa kumpul sama-sama di sebuah rumah rumah impian yang dibangun sama Joni. Tapi ketika rumah itu masih progresnya baru 50%, ibu dari Joni meninggal dunia. Disinilah semangat Joni ini mulai jatuh. Tapi ketika Joni memutuskan untuk menjual rumah, ayah dari Joni mengingatkan, John, kamu ingat, cita-cita kamu untuk membangun rumah ini tuh apa? Kamu bilang untuk ibu kamu, biar ibu kamu senang, biar ibu kamu bangga. Ya terusin lah, ngapain kamu pikirin untuk menjual rumah ini? Nah, disinilah Joni mulai berpikir lagi, walaupun ibunya sudah meninggal dunia, setidaknya Joni ini akan membuktikan, akan mewujudkan cita-citanya. Lalu Joni kembali mendatangi pengusaha tersebut. Beliau kembali menegaskan kalau rumah ini tidak dijual, tanah ini tidak dijual. Walaupun nanti saya nerusin bangunan ini tahun depan atau 10 tahun yang akan datang, biarinlah. Tanah dan bangunan ini tidak akan saya jual. Lalu Joni pun meneruskan pekerjaan pembangunan rumah itu dan alhamdulillah
dalam waktu 1 tahun, rumah yang kalau saya bilang ya, rumah yang sangat mewah lah, sudah berdiri dan bisa dihuni oleh keluarga Joni. Setelah rumah itu bisa dihuni, Joni dan keluarganya pun pindah dari rumah lamanya menempati rumah yang baru. Ketika Joni pindah ke rumah yang baru, menempati rumah baru ini, beliau mengatakan tidak ada gangguan. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai 4 bulan Joni menempati rumah itu sama sekali tidak ada gangguan. Mereka nyaman sekali di rumah yang baru. Mereka sangat senang sekali bisa menempati rumah yang baru ini. Namun di bulan kelima, mulailah di sini ada sedikit demi sedikit teror dari makhluk gaib. Yang pertama, orang yang mengalami teror dari makhluk gaib ini adalah ayah dari Joni. Ayahnya Joni ini, ya, walaupun usianya sudah 60 lebih Joni bilang, tapi ayahnya Joni ini sama sekali tidak ada penyakit pikun. Tapi entah kenapa, setelah hampir 5 bulan menempati rumah baru, ayahnya Joni ini mengalami seperti kenangan-kenangan masa lalu lah. Dia mengatakan, "John, ibu kamu pulang, John. Ibu kamu tinggal di sini, John." Nah, Joni bilang, "Pak, Mama tuh sudah lama meninggal. Sudah 6 bulan yang lalu Mama meninggal." "Ah, kamu ngada-ngada. Tadi malam Mama pulang, John. Masuk ke kamar Bapak, tidur di samping Bapak." Nah, di sini Joni mulai merasa aneh. Kok sikap bapaknya ini aneh sekali. Yang biasanya ya bapaknya ini sholatnya tuh nggak pernah tinggal, ya. Sholat malamnya nggak pernah tinggal. Tapi semenjak kejadian bapaknya Joni bilang kalau dia melihat sosok almarhumah ibunya pulang ke rumah itu, masuk ke kamarnya, tidur di samping bapaknya. Bapak dari si Joni ini sama sekali tidak pernah lagi menunaikan ibadah. Seolah-olah dia terlena dengan masa lalunya. Dia manggil cucunya, "Sini, sini. Sebentar lagi nenek kamu bakal pulang. Sini, duduk sini. Kita tunggu di sini." Nah, kejadian ini membuat Joni ini mulai gelisah. Dia mencoba membawa ayahnya pergi berobat ke dokter. Namun dokter mengatakan kalau kejiwaan dari ayahnya Joni ini normal, ya. Dilakukan beberapa tes, dokter mengatakan kalau kejiwaan dari bapaknya Joni ini normal. Tapi kelakuannya itu sama sekali sudah nggak normal lagi, Joni bilang. Akhirnya Joni pun berinisiatif dengan istrinya, ya. Yaudahlah, kita pergi ke paranormal aja lah. Kita konsultasikan apa yang terjadi. Jadi datanglah ke rumah si Mbah, ya, Mbah A kita sebut, atau Mbah 1 lah, karena banyak sekali ya dukun-dukun yang didatangi Joni untuk berobat. Ya, si Mbah yang pertama ini didatangi dan si Mbah mengatakan kalau ayahnya ini diganggu mayit, dia bilang, ya, kalau bahasa orang sana bilang tuh diganggu mayit. Jadi setelah 6 bulan almarhumah ibunya Joni ini meninggal, mungkin perasaan yang ada di hati ayahnya Joni ini kosong, ya. Dia selalu ngebayangin istrinya, lalu sosok gaib lah ya yang menyerupai ibunya Joni ini mulai mengganggu bayangannya, mengganggu pikirannya. Yang dilihat datang masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam kamar, tidur di samping ayahnya Joni ini, itu adalah sosok gaib yang menyerupai ibu kamu. Nah, Joni pun bilang sama si Mbah Dukun itu, "Mbah, yo kalau Mbah tahu apa penyebabnya, saya minta tolong lah. Gimana caranya biar sosok itu nggak ganggu ayah saya lagi, nggak ganggu bapak saya lagi. Biar bapak saya itu bisa hidup normal lagi. Biar bapak saya itu bisa beribadah lagi." Jadi si Mbah itu pun mencoba untuk melakukan beberapa ritual. Salah satunya, bapaknya Joni ini dimandikan dengan air kembang. Tapi setelah dimandikan air kembang oleh si Mbah, malah bapaknya Joni ini bisa melihat makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Makhluk-makhluk yang mengerikan yang ada di rumah tersebut. Sampailah pada suatu hari, bapaknya Joni ini mengalami depresi yang sangat luar biasa sekali. Karena dia melihat makhluk-makhluk yang sangat mengerikan sekali. Bahkan sosok istrinya yang sudah lama meninggal mendatangi beliau dengan wujud ya layaknya seperti masih hidup lah. Namun ketika Mbah Dukun ini memandikan ayahnya Joni ini dengan air kembang, sosok istrinya yang datang menemuinya itu bukan berwujud manusia lagi, melainkan bagian kepalanya itu masih bisa dikenali lah ya kalau itu wajah istrinya. Namun bagian bau ke bawah itu ya sudah seperti tengkorak kering. Dia bilang, bapaknya Joni ini setiap malam ketakutan. "John, tolong John. Ini bukan mak kamu John. Ini setan John. Tolong John, bapak takut John." Nah, Joni pun bingung. Sebenarnya apa yang dilakukan sama si Mbah Dukun ini? Joni datang ke sana ya, ke rumah si Mbah Dukun menceritakan semua. "Mbah, bapak saya bukannya malah sehat.
Malah bapak saya sekarang ini semakin ketakutan. Dia bilang so ibu saya yang mendatangi bapak saya itu wajahnya sudah mengerikan sekali. Lalu di sini Mbah Dukun itu mengatakan, yo kalau kayak gitu caranya saya ampun, saya nyerah, saya nggak sanggup, dia bilang. Lalu Joni pun di sini mencari alternatif lain ya. Bertanyalah kepada teman-temannya di mana dukun yang paling sakti. Akhirnya Doni bertemu lagi dengan dukun yang kedua. Dukun yang kedua datang ke rumah Joni setelah diceritakan semua apa yang terjadi. Dukun itu kembali melakukan beberapa ritual. Namun ketika dukun itu melakukan ritual, ya, dukun ini malah diserang oleh sosok gaib yang ada di sana. Mbah Dukun ini pingsan. Joni bilang, ritual yang dilakukan sama Mbah Dukun itu sekitar jam 8 malam. Mbah Dukun itu pingsan jam 11 atau jam 12 lah Joni bilang. Dukun itu baru sadar. Sadar-sadar dia beresin peralatannya, dia minta antar pulang. Dia bilang nggak sanggup. Nggak sanggup untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami sama Joni dan keluarganya. Nah, mulailah di sini Joni mengalami keputusasaan yang sangat luar biasa sekali. Ya, di dalam keputusasaannya itu dia sempat kalap, dia bilang. Dia gelap mata, dia melakukan beberapa kesalahan lah, Joni bilang. Jadi setelah dukun pertama nggak bisa menyelesaikan permasalahannya, dia datang lagi ke dukun yang kedua. Sampai Joni ini mendatangkan sekitar 7 orang dukun untuk menyelesaikan permasalahannya. Namun tidak ada satupun dukun yang sanggup untuk menyelesaikan permasalahan Joni ini. Setiap dukun yang datang untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di rumah tersebut, apa yang sebenarnya terjadi dengan bapaknya Joni ini, malah gangguan itu semakin ekstrim. Hingga pada suatu malam, sekitar jam 3 dini hari lah, keluarga Joni ini mendengar seperti ada petasan ya, yang meledak di atas rumahnya. Duar! Kedua anak Joni bangun, istrinya bangun, namun bapaknya Joni ini ya tidur lelap sekali pada malam itu. Anehnya di situ Joni bilang, yang biasa kalau di jam 3 dini hari, bapaknya Joni ini yang ngeracau-ngeracau, teriak-teriak minta tolong. Joni bilang untunglah kiri kanannya itu tanah kosong, dia bilang nggak ada tetangga, jadi orang nggak ada yang merasa keganggu lah, Joni bilang. Namun di jam 3 dini hari pada malam itu, ketika Joni mendengar suara letusan yang ada di atap rumahnya, bapaknya Joni ini malah tertidur lelap sekali. Jadi mereka berkumpul di ruang tengah. Joni ini bertanya-tanya di dalam hati, suara apa tadi? Dia nanya sama istrinya, Dek, kamu dengar nggak tadi suara apa? Yo dengar bang, aku sampai kaget. Joni nanya ke dua anaknya ya, kepada anak pertama, tanya lagi ke anak yang kedua, mereka juga mengatakan, kami dengar pak, kami takut. Akhirnya malam itu mereka pun tidur di kamar utama ya, di kamarnya Joni. Mereka tidur ramai-ramai. Dan keesokan harinya, kejadian-kejadian aneh semakin kerap dialami oleh keluarganya Joni. Kalau malam-malam tuh ya, ada seperti suara langkah kaki yang berjalan, naik turun tangga. Ada suara kedor-kedor pintu. Yang lebih menakutkan lagi Joni bilang, kalau tengah malam itu sering terdengar seperti orang ngobrol di ruang tengah. Kadang ya orang itu berbicara seperti kayak orang ngobrol lah. Kadang-kadang seperti orang bertengkar, kadang-kadang ya kayak orang suami istri lagi berantem. Suara yang sangat gaduh sekali. Dengan kejadian-kejadian ini, kedua anak Joni yang baru berusia 15 tahun dan 11 tahun, mereka pun merasa sangat terganggu sekali. Dan ayah dari Joni di sini mentalnya semakin terpuruk karena dia melihat rumah ini sudah ramai sekali, dia bilang, tapi bukan manusia yang menempatinya. Lalu setelah Joni ini putus asa, dia mencoba untuk bercerita kepada teman kerjanya. Teman kerja dari Joni ini menyarankan, John, kamu udah pernah ndak ajak Ustadz untuk datang ke rumah kamu untuk bikin acara yasinan atau meruqyah ayah kamu? Lalu Joni di sini bilang, yo aku nggak kepikiran ke situ, Joni bilang. Lalu pada suatu hari Joni pun datang ke rumah salah satu ustadz, meminta pertolongan beliau, menceritakan semua apa yang dialaminya. Suatu hari ustadz itu datang bersama 5 orang temannya, datang ke sana untuk melihat situasi yang ada di sana. Ustadz itu pun mencoba untuk meruqyah ayah dari si Joni ini. Namun ketika bapaknya Joni ini diruqyah, ya, beliau sama sekali tidak ada reaksi. Joni bilang yang tadinya bapaknya tuh kalau
duduk di sofa tuh dia sering ngoceh-ngoceh. Dia bilang di sini ada penampakan ini, di dapur tuh ada orang yang sedang jalan ya, wajahnya tuh hancur. Tapi ketika diruqyah sama Pak Ustadz, bapaknya Joni ini cuma diem aja, sama sekali tidak bereaksi. Lalu setelah meruqyah bapaknya si Joni, Ustadz ini mengatakan, insya Allah, dia bilang, beberapa hari lagi kami akan datang ke sini lagi untuk melanjutkan ruqyah bapak kamu. Namun Ustadz ini sudah ditunggu ya beberapa hari, tapi Ustadz ini nggak datang-datang. Joni pun sempat untuk mendatangi rumah Ustadz tersebut, namun Ustadz itu nggak ada di rumah. Nggak tahulah alasannya kenapa Ustadz itu nggak datang lagi ke rumah mereka untuk melanjutkan ruqyah bapaknya Joni. Di sini Joni berpikir ya mungkin kalau Ustadz ini udah selesai lah ya, masalah yang ada di rumahnya itu udah selesai. Namun apa yang dipikirkan Joni ini sangat jauh dari ekspektasi. Setelah Ustadz itu meruqyah bapaknya Joni, 2 malam kemudian, lagi-lagi di sini terdengar seperti ada suara petasan meledak tepat di atas rumah Joni. Dah! Sekitar jam 2 dini hari. Joni dan istrinya pun kaget ya. Dia mencoba untuk lihat keluar dari jendela kamarnya. Dia melihat keluar, tidak ada apa-apa. Nah, keesokan harinya, istri Joni dengan anaknya yang kedua, yang berusia 11 tahun, badannya tuh bentol-bentol, seperti gatal-gatal lah. Ya, Joni pun langsung membawa istri dan anak keduanya itu pergi ke rumah sakit. Pihak dokter sudah memberi obat. Ya, memberi obat alergi, memberi obat gatal-gatal lah. Namun setelah meminum obat dari dokter ini, istrinya Joni ini nggak sembuh-sembuh. Malah penyakitnya itu semakin parah. Dan yang lebih memprihatinkan lagi, kondisi anak pertama dari Joni. Dia ini seperti berhalusinasi, persis seperti apa yang dialami oleh bapaknya Joni. Dia kalau dalam kamar, dia merasa kalau kamarnya itu penuh sesak dengan makhluk yang sangat mengerikan sekali. Tapi apa yang dialami sama anaknya si Joni ini, cuman dia lihat, cuman dia rasakan ketika malam hari saja. Namun berbeda dengan bapaknya. Kalau bapaknya Joni ya siang-siang juga dia bisa ngelihat sosok-sosok gaib yang menghuni rumah tersebut. Nah, kejadian ini terus berlanjut. Joni ini ya dia bilang sampai-sampai usaha yang dijalankan sama Joni ini nggak karuan lagi. Dia bilang ya sibuk ngurusin keluarganya, berobat ke sana, berobat ke sini. Dia menceritakan kepada ayah saya, yo kalau dihitung-hitung selama hampir 2 tahun ini, itu udah ratusan juta. Udah nggak kehitung lagi lah berapa banyak biaya yang saya keluarkan. Kalau hutang ini udah nggak tahu lah bang. Udah banyak sekali, udah malu lah. Ya ngomong kalau datang ke temen minjam duit untuk berobat. Sampai-sampai temen saya itu bilang, memang keluarga kamu ini sakit apa? Kok ya berobat nggak sembuh-sembuh? Ya saya malu. Lalu pada suatu hari Joni bilang, Joni ini bertemu dengan seseorang. Ya. Seseorang ini mengatakan permasalahan yang dialami sama si Joni ini bisa dia selesaikan. Jadi dibawalah ke rumah orang tersebut, diceritakanlah kalau rumah kamu ini, keluarga kamu ini kena santet. Namun orang itu tidak mau menceritakan siapa yang menyantetnya, santet jenis apa. Namun solusi dari orang ini mengatakan, kalau kamu mau permasalahan ini ada solusinya, kita harus melakukan beberapa ritual di rumah kamu. Nah, jadi ritual yang dilakukan orang yang bertemu sama si Joni ini, ya. Datanglah orang itu ke rumah si Joni, dia mencoba untuk mengecek kondisi yang ada di sana. Dia mengitari rumah tersebut dari halaman luar ya, pekarangan luar masuk ke dalam. Setiap kamar dimasuki sama orang tersebut sampailah di lantai 2. Jadi rumah Joni ini kan 2 lantai. Lantai pertama, lantai kedua, atasnya itu nggak didek ya, nggak dipakein atap, namun cuman coran. Di atas itu ada seperti gudang kecil untuk menyimpan barang-barang lah, gudang lah di situ. Nah, orang yang ditemui sama Joni ini bilang, nah di gudang inilah kita harus naruh seperti sesajen lah, dia bilang. Ya, di situ dibuat seperti kayak altar. Di situ ditaruh guci untuk bakar dupa. Di situ juga disediakan piring untuk menaruh sesaji. Nah, di dalam gudang itu dilakukan beberapa ritual lah oleh orang yang ditemui Joni. Dia bilang, sosok gaib yang ada di rumah kamu ini kita kumpulin di sini biar mereka itu nggak ganggu penghuni rumah ini, nggak ganggu keluarga kamu. Lalu Joni yang sudah gelap mata, ngikutin lah apa yang disarankan orang tersebut. Jadi Joni ini disuruh muja.
disuruh muja setan yang ada di rumahnya, agar setan itu nggak terlalu agresif ya, agar setan yang dikirimkan orang untuk menyantet keluarga tersebut tuh bisa jinak, diberi makan, diberi sesaji. Jadi Johnny ini ya, karena sudah nggak tahu lagi harus melakukan apa untuk keluarganya, dia pun rela menduakan Tuhan, memuja setan demi keselamatan keluarganya. Apa yang dilakukan Johnny ini cukup lama. Dia bilang hampir 6 bulan bang. Dia mengatakan kepada bapak saya, hampir 6 bulan aku muja setan, biar setan itu nggak ganggu keluarga aku. Hingga pada satu ketika Johnny ini kesal. Ritual-ritual yang disarankan oleh orang yang ditemui ini sudah dilakukan sama Johnny. Setiap malam Jumat, ya, di meja altar itu harus dibakar 3 dupa, disiapkan kopi hitam, di situ lengkap dengan rokoknya, di situ lengkap dengan telur ayam kampung, lengkap dengan pisang, apel, jeruk, ya pokoknya setiap malam Jumat tuh kos atau biaya yang dikeluarkan Johnny ini ya cukup besar lah untuk membuat sesajen tersebut. Ya memang 1 bulan pertama, ya, setelah altar itu dibuat, tempat sesaji itu dibuat, gangguan-gangguan dari makhluk gaib ini memang sudah tidak terlihat lagi. Bapaknya si Johnny bisa tidur nyenyak, nggak pernah ngoceh-ngoceh lagi. Anak pertama dari Johnny itu nggak pernah berhalusinasi lagi kalau di dalam kamarnya itu penuh dengan sosok gaib. Istri dan anak kedua dari Johnny pun gatal-gatalnya tuh sudah sedikit agak reda, tapi yo masih lah ada bentol-bentol bahkan sampai korengan. Di bulan kedua, ya kondisi masih kondusif lah si Johnny bilang, namun suara-suara aneh yang sering terdengar di tengah rumah itu kembali terdengar lagi. Dan di bulan ketiga, ketika Johnny ini sempat sekali pada malam Jumat lupa untuk melakukan ritual pemujaan, untuk naruh sesajen di sana, karena Johnny ini yo sibuk lah ya untuk membangun bisnisnya kembali yang sudah nggak karuan lagi, hancur. Johnny bilang disuruhlah anak keduanya yang berusia 11 tahun dipesan sama Johnny, "Dek, nanti setelah azan maghrib berkumandang, kamu naik ke atas ya, kamu bawa yang sudah disiapkan sama ibu." Nah, jadi anaknya Johnny ya, yang namanya anak yang baru berusia 11 tahun, yang namanya kalau kita pesan tuh yo, dia ingat tapi pasti akan lalai. Jadi anaknya Johnny ini telat, ngantar sesajen ke atas tuh telat. Dia ngantar ke atas tuh sudah jam 8 malam. Seharusnya sesajen itu diantar ketika senja turun. Ketika senja turun, ya saat maghrib lah ya, diantar ke atas. Namun anaknya Johnny yang berusia 11 tahun mengantarnya pada jam 8 malam. Naiklah dia. Naik dari tangga lantai 2, naik ke atas. Ketika dia membuka pintu gudang yang di dalamnya terdapat meja sesajen ya, atau meja altar. Anaknya Johnny ini teriak, "Ma, tolong ma!" Barang-barang yang dibawa sama anak Johnny ini jatuh ke bawah. Blah! Dia turun ke bawah dengan wajah yang pucat. Istri Johnny pun langsung menelpon, "Bang, kamu cepat pulang bang, anak kita bang." Ya. Jadi Johnny pun langsung pulang. Sesampainya di rumah, anaknya Johnny ini belum bisa ngomong. Mulutnya tuh masih gemetaran. Setelah ditenangkan sama Johnny, ya, diajak ngomong baik-baik, diajak ngomong pelan-pelan, barulah anak yang berusia 11 tahun ini menceritakan apa yang dia lihat. Anaknya Johnny bilang, ketika dia naik tangga, itu bulu tengkuknya ini sudah merasa merinding. Kakinya ini berat sekali melangkah. Seolah-olah di kakinya ini ada yang gentolin. Terus dia naik ke atas, ketika dia membuka pintu. Blok! Dibuka sama anak Johnny, kondisi dalam ruangan itu gelap. Dia melihat ada sosok yang sangat mengerikan sekali, Pak. Dia bilang, duduk di atas meja dengan tangan yang seperti ini. Matanya tuh 1 bulat, merah sekali, dan mulutnya itu dipenuh kayak gigi, dia bilang. Tapi giginya tuh panjang-panjang. Aku kaget, Pak. Sosok yang sedang duduk dengan mata yang merah itu tiba-tiba tangannya itu pengen menggapai aku. Ya disitulah aku jatuhin semua yang aku bawa, aku lari ke bawah. Ih, dia bilang. Nah, jadi setelah kejadian itu, Johnny pun setiap malam Jumat dia tidak pernah meninggalkan rumah, biar sesajen untuk setan-setan yang ada di sana tuh bisa diberi tepat waktu. Namun setelah 3 bulan kejadian anak Johnny ini mengalami
gangguan ya, bertemu dengan sosok yang sangat mengerikan sekali di loteng, di tempat dia menaruh sesajen. Di bulan keempat, di bulan kelima, di bulan keenam, Joni ini sudah mulai jenuh. Dia mulai sadar apa yang dilakukan sama Joni ini sesat. Dia murtad. Joni sudah tidak pernah sholat lagi. Joni lupa dengan kewajibannya. Yang mana biasanya ya, Joni ini walaupun lah keadaan keluarganya ini nggak karuan, diteror sama makhluk gaib, Joni itu nggak pernah sholat 5 waktu, itu nggak pernah tinggal. Dia bilang setiap malam Jumat dia membacakan Yasin, dia ngaji di rumahnya. Tapi setelah melakukan ritual sesat ini, ya, naruh sesajen untuk memberi makan setan yang ada di sana biar nggak ganggu keluarganya, Joni ini sudah lupa dengan kewajibannya. Lalu di bulan ke-6, Joni ini dengan emosi ya, dia bilang setan biadab, dia bilang aku nggak percaya dengan kayak ginian, dia bilang. Diambil semua, dilempar semua sama Joni dari lantai atas, ya, dari lantai 3 lah jatuhnya ya. Alat-alat yang ada di ruangan itu, di gudang itu, meja-meja altar, guci untuk naruh dupa itu dibuang semua sama dia. Dibuang ke samping, yang mana samping kiri, samping kanan rumah Joni ini kan masih tanah kosong. Dibuang semua. Namun keesokan harinya, barang-barang yang dibuang sama Joni ini bisa kembali ke posisi di atas. Sesuai dengan tempat yang sudah disusun sama Joni dulu ya. Barang-barang yang sudah dibuang sama Joni ini bisa balik ke atas lagi. Joni sempat berdebat dengan istrinya. Joni bilang, kamu dek ya, naruh barang-barang ini ke atas lagi. Buang aja lah, Joni bilang. Istrinya bilang, sumpah bang, sumpah demi Allah, kalau aku bohong aku mati hari ini. Gak ada aku ngambil barang itu dari bawah naruh ke atas. Untuk apa? Aku takut. Istrinya Joni bilang kayak gitu. Joni nanya sama anaknya yang berumur 15 tahun, Nggak ada pak, dia bilang. Untuk apa abang naruh kayak gituan gitu. Abang aja takut, dia bilang. Lalu nanya lagi lah sama anak Joni yang berusia 11 tahun. Anaknya, semenjak dia melihat sosok yang mengerikan di atas, ya, di lantai 3 itu, di tempat naruh sesajen itu, jangankan untuk naik ke atas, dia bilang. Main-main di dekat tangga itu aja dia udah nggak berani lagi. Lalu yang menjadi pertanyaan besar dalam diri Joni itu, siapa yang menaruh barang-barang ini naik ke atas lagi? Nah, jadi setelah barang-barang itu naik ke atas lagi, gudang itu pun dikunci sama Joni, barang-barang itu tetap ada di sana. Dia pun sudah tidak pernah lagi menaruh sesajen di sana. Dan teror dari makhluk gaib yang meneror keluarga Joni pun semakin menjadi-jadi. Hingga pada akhirnya Joni ini bertemu dengan Bang Aldi. Bang Aldi menceritakan, ya udahlah, insya Allah aku ceritakan ke abang aku yang ada di Jambi. Mudah-mudahan abang aku bisa membantu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi sama keluarga kamu. Nah, jadi begitulah bang. Ya, Joni bilang, apa yang kami alami di rumah ini. Ayah saya ketika mendengarkan cerita Joni ini, dia nggak fokus sebenarnya dengan cerita Joni ini. Dia cuma ingin Joni ini menyampaikan apa yang terjadi, biar ayah saya nih bisa memancing aura negatif yang ada di sana. Karena ketika kita menceritakan sesuatu kejadian yang dialami seperti Joni ini ya, seperti dialami Joni ini kan terkena santet. Nah, kalau kita ceritakan di tempat kejadian, apalagi orang yang terkena santet ini yang menceritakannya langsung. Kalau memang betul di situ ditanamkan santet, dikirim santet, energi yang ada di sana tuh akan keluar. Mereka itu akan keluar terasa terpanggil. Nah, ayah saya itu cuma memancing hal itu saja. Saya yang memperhatikan cerita Joni. Ayah saya cuma celingak-celinguk, dia melihat ke atas. Dia melihat ke kiri, dia melihat ke kanan. Dia melihat bapaknya Joni yang udah nggak karuan lagi ya, udah celingak-celinguk gelisah. Dia melihat anak Joni yang pertama tuh nunduk aja dengan badan yang kurus. Dia melihat kondisi anak Joni yang kedua yang umur 11 tahun ya, badannya tuh merah-merah, kayak korengan gitulah. Dan melihat juga kondisi dari istri Joni ini, wajahnya sangat tertekan sekali. Lalu ayah saya bilang, boleh nggak kamu ajak saya naik ke atas? Saya pengen ngelihat tempat yang kamu jadikan untuk naruh sesajen, bapak saya bilang. Lalu kami pun diajak ke atas. Naik ke lantai 2. Dari lantai 2 tepat di belakang kamar Joni ada tangga untuk naik ke atas. Naik ke atas kami, Joni membuka pintu.